Baiklah, di sini saya mau menjelaskan aplikasi ini ya, aplikasi absensi QR code. Jadi nanti itu untuk pertama kali nanti kan dapat zip ya, zip ini nih absen QR code. Kita ya ekstrak dulu mungkin ya, ekstrak kayak gini kayak biasa. Nah, udah kan, ini isinya nih. Kita buka Android Studio kita. Bentar. Android Studio. Saya close ini deh. Kita arahin ke sini nih, ke bagian folder Android. Kita open, terus ini tuh ada di G ya, G QR code. Nah, ini Android, klik OK. Ini trust aja, udah nggak apa-apa. Nah, udah gini sambil nunggu, kita kan ada beberapa folder sama file lagi nih, ada dua nih, tinggal dua gini. Nah, pertama yang ini tuh untuk nyambungin ke database-nya. Yang ini untuk database-nya. Saya di sini menggunakan Laragon ya. Nah, ini terserah sih di situ mau pakai Laragon atau SAM atau WAM. Sebenarnya sama aja dan bisa juga. Cuman bedanya tuh paling ya cara sama aja. Cuman cara membuka database-nya mungkin ya. Kalau di Laragon itu nggak di browser, tapi di aplikasi ininya nih. Nah, coba kita start dulu deh. Kita start ini, terus buka database-nya. Langsung open. Nah, kayak gini nih. Nah, udah kayak gini. Ini udah kelar ya. Udah nggak apa-apa. Kita pindahin dulu nih file ini ke Laragon. Nah, di sini. Kalau Laragon di sini, tapi kalau untuk SAM biasanya di folder htdoc ya. Kalau ini kan www. Tapi kalau di Laragon, kan www, tapi kalau di SAM tuh di dalam folder htdoc. Nah, ini udah. Sekarang kita lanjut import database-nya. Gimana ya? Oh iya. Di sini database-nya berarti kita bikin dulu database-nya. Kita cek di sini deh. Open with. Nah, ini nama database harus sama dengan yang ini. Absen QR code. Bikin dulu database, sesuaiin aja ya. Kalau misalnya pakai htdoc, bukan htdoc, SAM itu beda lagi, bukan kayak gini. Tapi ini saya contohin pakai pakai Laragon. Klik OK. Nah, udah jadi nih. Kita refresh dulu. Langsung kita import aja si filenya ya. Tadi mana tadi? Di G, di ini, di sini. Nah, udah kayak gini. Nah, udah masuk nih. Udah ada database nanti, udah pada masuk. Nah, sekarang kita coba cek dulu deh. Kita misalkan mau cek si folder yang mana tadi itu. Nah, kita cek dulu si bagian ini tuh, si PHP-nya bisa nyambung ke database atau enggak. Nah, cara ceknya tuh sebenarnya gampang aja. Gini. Kita buka browser, ketik localhost. Gini, terus kita panggil ini nih, connection.php. Nah, kayak gini. / kayak gini. Nah, kalau misalkan kayak gini,
ini benar nih, udah connect, berarti ke database udah connect, udah kayak blank kayak gini. Tapi coba kita salahin ya, kayak gini. Nah, ini baru error, dia nggak connect, kayak gitu. Ini baru benar nih. Nah, udah aman. Ini udah, kita tinggal pindah ke Android Studio-nya ya. Ini untuk IP kita. Ini untuk nama folder ini nih. Ini kan gini harusnya nih. Nah, kayak gini. Atau gini juga bisa cara ngeceknya nih. Kita ini di sini masukin ini. Kita ke sini. Nah, ini untuk dapetin ini tuh IP dari si PC atau si laptop ini. Kita buka CMD deh, CMD, ketik IP config 192.168.8161. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, udah. Nah, sekarang sebenarnya kita tinggal run aja nih ke Android-nya. Tapi dengan alasan kayak misalkan si PC dengan device itu harus satu jaringan. Kayak misalnya ini saya contohnya tuh si HP yang ini satu jaringan atau satu WiFi dengan si PC ini. Terserah sih mau pakai WiFi dari router atau mungkin hotspot dari HP juga bisa sebenarnya. Nah, udah kayak gini, kita run aja. Coba ini close kita deh. Ini udah nggak dipakai lagi sih, soalnya kita kan udah di ekstrak tadi ya. Ini juga udah close. Kita tunggu ini nyampe run ya ke HP Androidnya. Oh iya, mungkin kayaknya harus hapus dulu dia, ada nggak? Takut enggak, mana dia? Oh, ini bekas saya, coba saya mungkin uninstall dulu deh. Kita uninstall, mana dia? Oh, ini. Kita run. Ini fresh berarti ya. Nah, press apa namanya? Press install. Nah, di sini tuh kan posisinya tuh nanti si dosen tuh scan barcode dari mahasiswa ya. Berarti di sini login sebagai dosen. Nah, untuk cek loginnya, bukan cek login sih, kayak misalkan user yang login di sini tuh di tabel ini nih. Di tabel ini nih, dosen. Nah, ini tuh username dosen, passwordnya dosen. Kita coba ya. Dosen, password dosen. Nah, udah berhasil ya. Nah, dari sini si dosen tuh mengajar ke kelas 1B dan 2B. Kalau di 1B dia mengajar bahasa Inggris untuk mata kuliahnya, untuk 2B dia kalkulus. Nah, cara ceknya tuh di sini. Kita misalkan tadi tuh di ini. Nah, ini tadi dosennya ID-nya berapa? Dosennya ID-nya 1. Berarti kita buka sini dosen 1. Nah, kayak gini, ini 1 dosen 1. Dia ke kelas 1, kelas yang ID-nya 2. Misalkan begini deh. Yang ID mata kuliahnya 1 bahasa Inggris ya ini. Kode MK itu terserah. Itu enggak, itu apa ya namanya?
jangan terpaku ke situ pokoknya. Itu hanya cuman menghias aja sih kalau di sini tuh. Ini kan cuma simulasi aja ya. Dengan ID dosen tuh tadi tuh ini yang namanya dosen ya, namanya dosen. Untuk ID kelas kita cek di sini. ID kelasnya kan 1. Kita cek di sini. Nah, 1B. Kayak gitu. Termasuk yang ini pun. Yang ini juga nih, kalkulus dosen 1 masih sama dosennya, cuman kelasnya yang ID 2. Kita cek. Nah, 2B. Nah, begitu relasinya itu. Jadi kalau misalkan mau nambah misalkan nambah mata kuliah. Kita misalkan mau nambah mata kuliah dengan dosen 1 ya, dengan yang ini kita login. Kita misalkan gini deh. Insert without. Nah, misalkan di sini 4 kayak. Ini kan udah ada 1 2 3. Di sini apa ya? Bahasa Indonesia gitu. Ini cuma contoh aja sih. Kode MK ini bebas mau apa terserah. ID dosen 1 mengajar di kelas yang 1. Ini rapiin dulu deh. Nah, ini kan yang urusan. Bentar. Nah, nanti untuk bahasa Indonesia itu harusnya muncul di sini. Coba kita run ulang ya. Nah, ada bahasa Indonesia. Salah tipe lagi kan. Bahasa Indonesia. Nah, kayak gini. Coba kita. Nah, untuk selanjutnya kita kayak misalkan mau masuk ke kelas yang 1B tapi bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris. Masuk ke sini. Nah, ini mengajar bahasa Inggris kelas 1B tahun ajaran 2023. Ini beberapa yang kemarin saya coba ya. Nah, kayak gini. Ini untuk apa namanya? Untuk edit atau melihat ya. Nah, sekarang misalkan mau nambah nih pertemuan 3, berarti sekarang tuh pertemuan 4 ya. Masukkan 4. Di sini tanggalnya misalkan tanggal 22 atau tanggal berapa? Saya contohkan tanggal 21. Di sini tambah. Nah, udah kayak gini, kita tinggal barcode scan barcode dari mahasiswa. Kayak misalkan nanti kan sisi mahasiswa tuh ngasih barcode-nya untuk absen kayak gitu. Nah, caranya kita harus bikin dulu QR code ya. Di sini kita TB mahasiswa. Misalkan kita mau yang contohin yang satu ini nih, yang ID 1. Nanti langsung kita scan di sini pakai aplikasi. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini juga banyak sih, misalkan QR code generator. Nah, ini pilih yang mana aja, banyak kok. Saya contohin kayak ini. Nah, untuk membuatnya, misalkan mau namanya Dadang. Yang ini ya, yang ID 1, kita ambil ID-nya 1. Sini kan 1. Kita copy, pilih teks, enter 1. Ini yang ID-nya ambil dari sini ya, ingat-ingat. Nah, kayak gini. Udah kan? Ini udah apa mesti? Oh, tanggal 1. Sesuai yang di sini ya, ingat-ingat 1. Terus kita klik ini. Sini pilih allow aja. Nah, langsung kita barcode. Nah, kita barcode tuh bagian QR code-nya. Nah, udah selesai. Dia langsung otomatis masuk ke sini. Termasuk juga kayak misalkan yang mana tadi? Yang si namanya Nisa ini. 2, kita ambil 2, copy, paste ke sini. QR code-nya jadi nanti di sini. Kita scan lagi. Nah, udah tuh. Ada Nisa dan Dadang. Kita input barusan ya. Sesuai dengan QR code-nya. Saya otomatis sih. Nanti bakal nambahin. Nah, kalau itu nanti kita tinggal save aja.
Nah, nanti langsung ada nih pertemuan keempat kayak gini. Ini bisa kayak misalkan mau diedit, mau dihapus. Misalkan kita edit, ini salah, jadi pertemuan 5 kayak gini, simpan. Nah, udah berhasil. Coba kita back, balik 5. Nah, untuk edit ini kita bisa langsung nambahin atau melihat juga di sini. Kayak misalkan mau hapus yang namanya Nisa, kita hapus Nisa. Ya, masih kita save. Berarti harusnya si Dadang aja ya. Nih, Dadang. Kayak gitu sih. Nah, selanjutnya terus untuk rekap ya. Untuk rekap sih sebenarnya simple aja. Nah, kayak biasa ini misalkan tadi itu apa? Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris 1B. Dosennya dari tanggal, kita pilih tanggal, misalkan tadi itu tanggal berapa ya? Misalnya tanggal 13, tanggal 21. Save. Nah, langsung ada nih, ketemu nih. Apa nih? Teknik mesin. Nah, ini tuh rekap bahasa Inggris 1B ya, kelas 1B. Tanggal 21, tanggal 16. Oh ya, kita misalkan mau rekap tanggal 16 aja. Berarti kita ini ubah dari 15 nyampe 16. Cari. Nah, udah tuh, tinggal tanggal 16 aja. Kalau misalnya kita print, di sini bisa print juga. Di ekspor ke PDF bisa, di sini tinggal save aja PDF di sini. Nah, mungkin cuman gitu aja sih.